Assalamualaikum. Para pakar bilang, fasting kita kalau setelannya salah, itu oleh sel-sel tubuh bisa disangka starving atau starvation. Disangkanya kita itu sedang kelaparan dan itu tuh bahaya. Gimana sih bahayanya atau ruginya? Ini kayak cerita Bang Udin, pelaku bisnis UMKM. Dia mau penghematan nih oleh bank yang kasih kreditan kur, malah dikira mau bangkrut. Nah, bahaya kan ya? Banknya pasti langsung kereng tuh. Agunan BPKB skuter sama sertifikat RSS bisa udah disiap-siapin. Oh alah, Din. Biarpun penghematan mestinya Bang Udin nggak usah pakai baju roaming gitu lah ya. Bagaimanapun tuh orang bank kan punya cara tersendiri untuk menarik kesimpulan. Akan beda cerita ya. Kalau banknya nih paham benar bahwa yang Udin tuju itu efisiensi, mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, dan demi menyiapkan kelincahan bisnis untuk membuka lapangan kerja baru. Widih, ulka masih si Udin. Nah, itu langsung disambut baik tuh. Oke gitu. Selamat pagi Bang Udin. Oh, nama lengkap saya baru Udin sih Mbak sebenarnya. Wah, sama tuh sama Presiden Habibie Bang. Orang bangun sumringah. Udin terus garuk kepala. Ngelihat si Mbaknya jadi lebay. Kalau langkah strategis sudah sekeren ini, habis ini kita makan bareng juga jadi Bang. Oke Mbak, yuk makan siang bareng. Tapi nanti bayar sendiri-sendiri ya. Kuprak. Ini ilustrasinya rada panjang ya, tapi semoga jelas. Kalau secara definisi, kita tahu puasa fasting dengan starving atau kelaparan itu beda. Tidak cuma dokter dan ahli gizi ya yang tahu definisinya, dan kita, segenap sel di tubuh kita yang cerdas pun itu tahu bedanya fasting dengan starving, dan dia pun akan bersikap berbeda. Secara definisi, kalau puasa fasting itu kondisi yang terkontrol gitu, untuk sehat dan efisiensi metabolisme mengarah pada yang lebih baik. Sedangkan kelaparan starving itu kondisi kepepet sumber daya yang mengancam survival dan ujungnya bisa destruktif. Nah, ini kalau dijejerin nih ya, dominannya tuh, yang starving ini bayang-bayangnya negativity. Karena serba negatif terus terjadilah survival mode yang membabi buta. Otot, tulang, sendi bisa kegerus aja gitu. Karena tubuh kita tidak peduli lagi dengan apapun. Yang penting hidup. Si otot ini kan nyedot energi banyak kan tuh seringnya ya. Metabolisme pun terus cenderung di setel jadi slow. Healing jadi minimal, pokoknya hidup. Terus dia juga tidak memprioritaskan visceral fat. Bahkan bisa jadi visceral fat ini digarap belakangan, lemak di perut. Berat badan pun tuh jadinya bisa turun secara bahaya, bisa juga anjlok secara nggak sehat. Nah, moodnya itu mereka fallback itu, dan salvation to the bare minimum gitu ya. Ancang-ancangnya untuk total lockdown, ancang-ancang untuk vanish secara gracefully, bertahan melawan pasklet panjang atau against attrition gitu ya, kata orang Amerika. Target utamanya downsizing, pengecilan, pelambatan, mengarah pada minimalisasi kebutuhan segenap sumber daya. Nah, sebagai kontrasnya nih, yang fasting, kalau tubuh kita mengenali itu beneran sebagai fasting, maka vibe-nya akan dipenuhi positivity. Survival mode sih tetap muncul juga, tapi untuk better future gitu ya, untuk masa depan yang lebih baik. Karena itu dia akan pilah-pilah otot, tulang, sendi, dan bagian-bagian yang bagus dan penting itu dijagain, di-preserve. Yang di-cleansing, didaur ulang. Cuma sampah-sampah dan barang-barang material yang usang. Tubuh terus akan meningkatkan metabolic flexibility namanya ya. Justru metabolismenya lebih cepat. Healing pun akan ngegas, dimulai dengan perontokan-perontokan dan autophagy. Visceral fat dalam hal ini karena penting untuk efisiensi, termasuk yang jadi target prioritas. Berat badan cenderung akan turunnya itu secara sehat, tapi bisa juga gradual, butuh waktu lama. Autophagy-nya ini autophagy sehat, bukan autophagy kebablasan. Terus ada ancang-ancang untuk stem cell, super healing, strengthening, dan party. Nah, target utamanya untuk efisiensi dan penguatan normalisasi ke arah yang ori, ke arah yang terbaik. Beda jauh loh ini pada ujungnya. Nah, jadi penting sekali kalau kita puasa, fasting, kita lakukan dengan benar sehingga sel-sel tubuh kita nggak salah tangkap. Kalau puasa fasting kita benar, tubuh kita juga menyimpulkannya akan benar bahwa kita ini emang fasting beneran. Sedangkan kalau setelannya nggak benar, maka dia akan menyimpulkan sendiri bahwa situasinya itu bukan sekedar fasting, tapi ya starving to the death gitu ya.
walau cerdas ya, segenap sel tubuh kita itu nggak bisa dikasih tahu secara verbal kan ya. Dibikinin spanduk besar-besar gitu, gue sedang fasting nih, bukan duafa kelaparan. Nah, nggak bisa. Jangankan sel-sel tubuh kita ya, yang merupakan makhluk hidup primitif. Bang Udin tadi aja juga ya, urusan sama bank, nggak bisa tuh sekedar memberitahu secara verbal. Ya, biar Bang Udin berbusa-busa, ngomong sama orang-orang bank, kalau angka-angka di rekeningnya mengindikasikan hal berbeda, pelanggan supplier gerakan kakinya udah mencurigakan, segmen usahanya ada juga sedang kelibas habis-habisan sama AI, bisnis online, dan bencana alam. Nah, itu bank bisa mengambil kesimpulan yang sebaliknya dari yang diomongin si Udin. Kayak gitulah situasinya ya. Jadi ini kita mesti hati-hati. Terus gimana caranya ya yang efektif untuk mengkomunikasikan fasting secara semestinya kepada segenap sel, ya itu bisa jadi cerita untuk hari yang lain ya. Terima kasih.